Buat nulis 2000 kata aja kita butuh waktu 2 jam. Apalagi kalau kita dikejar pembaca yang nggak sabar karena pengen nunggu naskah berikutnya, pikiran itu semakin ruwet dan juga stres. Banyak banget para pemula yang merasakan hal seperti ini hingga mereka terjadi hang dan juga stuck begitu aja. Ketika sudah ada di depan laptop, jarinya hanya bisa berhenti tidak menari-nari. Nah, ini bisa mengakibatkan kamu kehilangan pembaca dan akhirnya cuan yang harusnya kamu dapetin dengan cara cepat ini malah lama-lama makin pergi menjauh. Nah, kali ini aku bakalan spill gimana caranya supaya kalian tetap bisa produktif setiap harinya tanpa harus mengalami mental block. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua ya. Seringkali ketika kita akan menulis sebuah cerita novel itu banyak banget tuntutannya. Pertama, kita harus bikin alur yang cukup menarik. Keduanya, kita juga harus bisa mengembangkan yang namanya plot yang sudah kita bikin. Dan seringkali kalau kita misalnya sudah punya banyak pembaca, itu mereka nggak pernah sabar. Bahkan tidak sedikit para pembaca yang meminta naskah kita itu mengikuti kemauan mereka. Nah, supaya ini nggak terjadi di diri kamu dan menjadikan kamu itu hasilnya ngeblank sama sekali, nggak bisa ngapain, aku bakal spill 2 tools gratisan yang bisa bantu kamu untuk tetap bisa menulis dengan cekatan setiap harinya, dan bahkan ini pun bisa kamu terapkan untuk membuat konten-konten lainnya. Sekaligus juga akan bakal berikan tips strategi untuk meningkatkan pembaca dengan cara gratisan pula. Nah, buat kamu yang udah mulai nih bikin judul dari novel, kemudian kamu ngerasa bahwa novel kamu itu sudah bagus, banyak pembacanya, tapi seringkali kamu ngalamin stuck saat berada di depan laptop. Biasanya kamu ngerasain 2 hal ini. Yang pertama, kamu sulit untuk mengembangkan ide, dan yang keduanya adalah kamu sulit untuk merangkai kata-kata. Nah, kalau kamu ngerasa seperti itu, artinya kamu sedang dalam keadaan stres. Dan tentunya kamu butuh yang namanya sebuah asisten. Bayangin kalau kamu misalnya hanya mengandalkan teman saja, di mana teman tersebut tidak sejalan dengan kamu, itu biasanya hanya akan mengakibatkan tambah stres. Tapi kalau kamu sekarang punya asisten pribadi selama 24 jam, kemudian kamu juga bisa mendapatkan ribuan ide untuk menulis, buat apa? Untuk nunggu lama-lama. Nah, kalau sekarang tuh zamannya AI, jangan sampai kalian nggak melek yang namanya teknologi, karena rugi banget. Akang berusaha untuk menulis sehari 4.000 kata, biasanya memakan waktu sekitar 4 jam. Bayangin aja, itu pun kalau misalnya idenya lagi bagus. Tapi kalau misalnya idenya nggak ada, Akang selalu saja merasakan kesulitan. Boro-boro 4.000 kata, untuk kejar 1.000 kata aja rasanya lama banget. Dan si jari ini tuh saya pegel banget ya ketika kita sudah mulai nulis ternyata hasilnya nggak bagus sama sekali. Nah, yang paling pertama kamu bisa menggunakan yang namanya ChatGPT. Nah, ChatGPT ini hanya sebagai virtual assistant. Jadi jangan sampai kamu meminta jawaban dari ChatGPT, karena pada akhirnya kamu hanya akan menjadi seorang plagiator. Kenapa sih bisa seperti itu? Karena ChatGPT ini merupakan sebuah kumpulan informasi dari berbagai macam jutaan artikel yang disuntik oleh si pembuatnya. Jadi ChatGPT ini tidak bisa membuat artikel tanpa menyadur dari manapun. Nah, yang pertama mau lakukan adalah kamu bikin prompt seperti ini. Nah, untuk promptnya kamu bisa ambil di bawah sini, itu ada di grup Discord Akang. Kamu tinggal ambil aja, kemudian pastikan langsung ke ChatGPT. Nah, kemudian kalau kamu ngerasa bahwa sudah bagus outline-nya, sudah bagus juga ceritanya, kamu langsung minta saja untuk dikembangkan kembali agar kamu bisa mendapatkan ide-ide berikutnya saat menulis novel. Dan kalau kamu ngerasa misalnya ternyata kata-kata yang kamu rangkai ini masih belum bagus, kamu tinggal ketik aja ya promptnya seperti ini, dan semuanya pun ada di Discord, sudah akan siapkan semuanya. Dan lihat sendiri, hasilnya tuh cukup menarik ya teman-teman ya. Kalau kamu tidak bisa merangkai kata dengan baik, ChatGPT ini bisa menjadi sebuah virtual assistant buat kamu, sehingga novel yang kamu bikin atau artikel yang kamu bikin itu tidak akan kaku lagi bahasanya. Coba bandingkan, menurut kalian mana yang buatan Akang, mana yang buatan ChatGPT? Nah, kalau sudah bisa membedakan, artinya kalian sudah tahu ketika orang itu membaca hasil karya kamu dan isinya itu mengalir kemudian tidak seperti robot, maka mereka akan dengan sukarela terus membaca sampai akhir. Yang keduanya adalah ketika kamu merasakan mental block, kamu perlu yang namanya alat
untuk berdiskusi, yaitu kamu bisa menggunakan yang namanya writer. Nah, writer ini bisa memberikan pandangan-pandangan untuk kamu mempromosikan sebuah cerita. Nah, seringkali kamu tuh stagnan ketika pembaca kamu itu tidak bertambah. Itu sering banget terjadi ketika kamu menulis novel di manapun, karena kamu berharap jika platform yang ada itu bisa merekomendasikan ke setiap orang, tapi nyatanya itu semua tidak benar. Yang ada adalah kita harus effort dengan cara lebih. Nah, writer ini bisa kamu pakai template-nya untuk membuat caption di Instagram ataupun di YouTube agar kamu bisa menarik para pembaca masuk ke dalam cerita kamu. Dan yang berikutnya adalah strategi untuk memasarkan si novel kamu ini adalah membuat sebuah promosi di grup Facebook, atau kamu bisa membuat konsep seperti ini. Nah, yang pertama kamu bisa membuat teaser-teaser dari sebuah gambar yang diciptakan dari artificial intelligence. Kamu bisa pakai yang namanya Dreamina ataupun kamu bisa menggunakan Pixlumen. Ini benar-benar mudah dan juga gratis ya. Dan untuk tokennya pun tidak terlalu mahal untuk Dreamina, tapi kalau untuk Pixlumen kamu cuma bisa ambil satu foto dari sana. Nah, dengan hal seperti ini kamu bisa melakukan kampanye ke audiens kamu. Tentunya kamu pun harus bisa membahas topik yang spesifik dari cerita novel kamu. Contohnya ketika kamu misalnya membuat novel religi. Jadi religinya itu untuk apa? Untuk memberikan pesan kepada para wanita berumah tangga kah? Untuk para suami kah? Untuk para pemuda kah? Nah, setelah itu kamu kemudian bisa memposting artikel di blog. Nah, blog ini cukup menarik ya, karena biasanya orang-orang cukup mudah menemukan ketika kamu bisa mengadopsikannya dengan tools yang satu ini. Nah, ini adalah Copy.ai, di mana di Copy.ai ini kamu bisa mendapatkan insight dari si tools ini. Dengan begitu cerita kamu bisa mudah dikenali oleh Google. Kemudian kalau seandainya mereka bisa mendatangkan traffic ke artikel kamu, ini adalah sebuah peluang besar dan kamu pun bisa mendapatkan pembaca. Nah, jadi dua tools yang bisa kamu pakai adalah yang pertama itu ChatGPT, yang kedua itu Writer ataupun Copy.ai. Nah, untuk strateginya memasarkan dari novel kamu itu, kamu bisa menggunakan yang namanya Leonardo.ai dan juga Pixlumen. Dan jangan lupa juga kamu bisa menggunakan yang namanya CapCut untuk membuat teaser-teaser yang dramatis, karena nggak cukup juga dong kita hanya share naskah doang dengan gambar-gambar buatan AI. Karena yang dibutuhkan adalah cerita yang dramatis, menggugah emosi, dan juga membuat orang penasaran. Dan dengan begitu kamu tidak akan kesulitan lagi mendapatkan pembaca dari novel kamu. Apalagi kalau kamu udah jago nulisnya, kemudian ngerti SEO, ini bisa menjadi peluang besar untuk kamu bisa mendapatkan kerjaan lainnya sebagai freelancer, entah itu di Fiverr, entah itu di Upwork. Tentunya kamu hanya perlu membuat sebuah portofolio. Dengan begitu, artikel yang kamu buat ataupun cerita yang kamu buat itu bisa mendatangkan cuan yang sangat besar buat kamu. Sebenarnya tidak ada orang yang bodoh, yang ada adalah kamu tidak cepat tanggap. Ketika sudah mendapatkan insight, kamu hanya menyimpannya di otak saja. Nah, kalau menurut kamu konten ini bermanfaat, jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Kalau ada yang mau dibahas, silahkan tinggalkan jejak juga di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.